Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali pada pembelajaran matematika kali ini dengan topik volume kerucut. Materi ini merupakan materi pembelajaran matematika untuk kelas 9 SMP kurikulum 2013. Adapun indikator pencapaian kompetensi pada topik ini adalah nantinya kita dapat menentukan rumus volume kerucut. Materi ini masih didampingi oleh Ibu Irawati Fahmi, anggota MGMP Matematika SMP Kota Padang. Mari kita simak pembahasannya. Untuk menemukan rumus volume kerucut, kita melakukan beberapa langkah. Yang pertama, kita mulai dengan membuat tabung dan kerucut yang memiliki tinggi dan jari-jari yang sama. Kemudian, langkah keduanya, kita buat duplikat kerucut sehingga kita memiliki 3 kerucut yang kongruen. Semuanya memiliki tinggi dan jari-jari yang sama dengan tabung. Selanjutnya, kita bisa menguji kerucut-kerucut tersebut dengan air maupun pasir. Sebagai langkah ketiga, tuangkan air dari kerucut ke dalam tabung. Jika percobaan seperti itu dilakukan, kita akan menemukan bahwa ketinggian air pada tabung akan mengisi tabung secara sempurna. Mari kita lihat ilustrasinya. Di sini, pada langkah pertama, siapkan 1 buah kerucut dan 1 buah tabung yang memiliki ukuran tinggi dan ukuran jari-jari alas yang sama. Langkah kedua, kita buat kerucut ini duplikatnya menjadi 3 buah dengan ukuran yang sama tinggi dan jari-jari alasnya. Artinya kerucutnya merupakan kerucut yang kongruen. Sebagai langkah ketiga, isilah kerucut pertama, kedua, dan ketiga tersebut dengan air ataupun pasir. Dan sebagai langkah keempat, kita tuangkan isi pada kerucut pertama ke dalam tabung. Maka tampak di sini bahwa 1/3 bagian dari tabung terisi oleh volume kerucut yang pertama. Dilanjutkan dengan menuangkan isi kerucut yang kedua ke dalam tabung. Sehingga tampak di sini bahwa 2/3 bagian dari tabung terisi oleh air yang dituangkan dari kerucut yang kedua. Dan langkah yang terakhir adalah menuangkan isi atau volume kerucut yang ketiga ke dalam tabung sehingga 3 bagian lagi pada tabung terisi penuh. Artinya di sini bahwa volume tabung ini dapat terisi penuh oleh 3 volume kerucut. Atau sebaliknya, volume 1 kerucut ini dapat diisi oleh 1/3 bagian dari volume tabung. Dari ilustrasi tersebut, kita dapat menemukan rumus volume kerucut. Karena volume tabung yang kita pelajari sebelumnya adalah V sama dengan luas alas kali tinggi, yang secara spesifiknya karena luas alasnya berupa lingkaran, kita tuliskan V sama dengan V(R) dikali T. Sehingga karena volume kerucut 1/3 bagian dari volume tabung, kita tuliskan V sama dengan 1/3 dikali V(R) dikali T, di mana V merupakan volume, R jari-jari alas kerucut, V sama dengan 3,14 atau 22/7, dan T merupakan tinggi kerucut. Mari kita lihat bagaimana penggunaan rumus tersebut dalam bentuk soal. Contoh
Kita tahu bahwa rumus volume kerucut adalah 1/3 dikali V R kuadrat dikali T atau H. Maka volume kerucut adalah 1/3 dikali V, karena jari-jarinya 6, maka kita tulis 6 kuadrat dikali 8. 6 kuadrat 36 dibagi 3, 12 kali 8, maka kita peroleh volume kerucut tersebut adalah 96 cm kubik. Kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua, perhatikanlah gambar berikut, tentukanlah unsur kerucut yang ditanyakan. Tampak di sini volume kerucut ini adalah sebesar 300 meter kubik dan R atau jari-jari dari kerucut ini adalah 10 meter. Dan yang ditanyakan pada persoalan ini adalah berapakah tinggi kerucut. Karena yang kita ketahui adalah volume kerucut, maka kita tuliskan P sama dengan 1/3 dikali V kali R kuadrat dikali T. Kemudian kita substitusikan nilai-nilainya. V sama dengan 300 dikali V sama dengan 1/3 dikali V dikali 10 kuadrat dikali T. Kemudian karena di sini pada masing-masing ruas terdapat V, kedua ruas kita bagi dengan V bagi V1, V bagi V1, sehingga yang tersisa adalah 300 sama dengan 1/3 10 kuadrat 100 dikali T. Kita sederhanakan, 300 sama dengan 1 kali 100 100/3 T, sehingga T sama dengan 300 kita bagi dengan 100/3, atau T sama dengan 300 dikali 3 100, 300 kali 100 3, sehingga T yang kita cari nilainya adalah 9 meter. Jadi tinggi tabung ini adalah setinggi 9 meter. Bisa dipahami bukan? Kita lihat soal yang ketiga. Contoh yang ketiga, volume nasi tumpeng berbentuk kerucut adalah 9.240 cm kubik. Jika diketahui tinggi tumpeng adalah 20 cm, tentukanlah diameter tumpeng tersebut. Jadi tumpeng tersebut di sini berbentuk kerucut. Langkah pertama, karena yang diketahui volume, maka tuliskan rumus volume sama dengan 1/3 V R kuadrat T. Kemudian kita substitusikan tinggi dari kerucut 9.240 cm kubik, yaitu nilai V salin ke sini sama dengan 1/3 dikali nilai V-nya adalah 22/7, kita kali R kuadrat dikali T 20. Kemudian kita sederhanakan, 9.240 cm kubik sama dengan 1 kali 22 kali 20 berarti 440 per 3 kali 7 21 dikali R kuadrat, sehingga kita peroleh nilai R kuadrat dengan membagi 9.240 kita bagi 440 per 21, atau R kuadrat sama dengan 9.240 dikali 21 per 440. 9.240 kalau kita bagi 440, kita peroleh hasilnya adalah 21, sehingga R kuadrat sama dengan 21 kali 21, atau R kuadrat sama dengan 441. Dan nilai R yang kita cari yaitu dengan mengakarkan kedua ruas, akar dari R kuadrat dan akar dari 441, sehingga kita peroleh R sama dengan akar kedua dari 441 sama dengan 21. Karena yang ditanya adalah diameter, kita tahu bahwa nilai diameter itu 2 kali
Bagaimana? Bisa dipahami? Anda bisa jika Anda rajin berlatih dan mencoba. Demikianlah pembahasan kita pada hari ini mengenai volume kerucut. Mudah-mudahan bermanfaat hendaknya, dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.